Shalom. Hari ini kita memasuki bulan Desember. Kita melihat seluruh umat Tuhan di dunia ini merayakan apa? Natal. Bahkan kalau kita pergi ke daerah Manado, bulan 10 itu mereka sudah pasang pohon Natal. Terasa saudara yang kekasih, semakin semaraknya pernak-pernik pohon Natal membuat sukacita Natal itu semakin bertambah lagi. Amin. Tapi saya mau katakan kepada kita, untuk kita bersukacita, untuk kita bergembira, bukan saja di saat hari Natal saja, tapi dalam keadaan apapun juga kita harus bergembira. Saya tadi diingatkan Tuhan satu ayat firman Tuhan. Mari kita mau baca bersama-sama dari Matius pasal 5 ayat 11 sampai ayat 12. Mari kita sama-sama baca, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Firman Tuhan yang kita baca ini dengan jelas berkata, kalau kita dicela, difitnah orang, dianiaya orang, kita harus berbahagia. Bahkan di ayat 12a dikatakan bersukacita dan bergembira. Apapun masalah kita, Tuhan mau setiap kita bergembira. Kira-kira bisa enggak ini ya kita lakukan? Biasanya kita di saat dihina orang, difitnah orang, kita itu langsung sedih. Tapi firman Tuhan katakan, bergembiralah. Secara logika, saudara, kalau kita dalam keadaan menghadapi masalah, dalam keadaan susah, bagaimana mau bergembira? Kira-kira salah enggak ini firman Tuhan? Firman Tuhan jelas tidak pernah salah. Saya membaca, memperhatikan firman Tuhan. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya kamus bersusah hati. Yang ada di dalam Tuhan itu adalah bersukacita, bergembira, berbahagia. Amin. Ketika saya membaca, memperhatikan firman Tuhan ini, saudara yang dikasih, serius. Apa sih rahasianya kalau kita bergembira? Ternyata saudara yang kekasih, ketika kita bisa bergembira di saat kita menghadapi satu masalah. Yang pertama yang kita dapatkan adalah kita ini sehat. Sebab dikatakan Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah, jadi kalau kita bergembira, sudah pasti kita sehat. Sebab kalau kita dalam keadaan
menghadapi masalah, kita susah, kita bersedih, kita semakin terpuruk, saudara. Nah, kalau kita sudah terpuruk, otomatis daya tahan tubuh kita menurun, sakit penyakit pun semakin banyak. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengajarkan kita, di saat kita menghadapi masalah, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus bergembira. Saya mau katakan kepada kita, saudara, kalau kita posisi dalam keadaan sakit mau disembuhkan Tuhan, obat yang paling mujarab adalah bergembira. Sebab apa? Obat-obatan yang kita minum dari dokter itu untuk kesembuhan kita itu hanya kecil sekali. Tetapi ketika kita bisa bergembira, itu imunitas kita itu naik dia. Daya tahan tubuh kita itu meningkat dia. Itu yang mempercepat untuk kita pulih ketika kita mengalami sakit. Itu sebabnya kita yang sakit, kalau mau cepat disembuhkan Tuhan, harus bergembira. Dalam keadaan fisik kita yang lemah, kita harus menguatkan iman kita. Saya melihat Daud ketika dia dalam keadaan terdesak. Di saat dia dalam keadaan terjepit, dia belajar menguatkan imannya. Di saat kita dalam keadaan susah, mulai kita belajar memperkatakan, seperti yang firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kuhadapi ini hanyalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Harus berani kita memperkatakan itu, sudah. Sebab kalau kita dalam keadaan menghadapi masalah, kita susah, kesusahan kita tidak bisa menolong masalah kita. Tetapi kalau kita bergembira, itu jauh lebih baik, saudara, daripada kita bersusah hati. Amin. Saya selalu katakan kepada istri anak saya, ketika menghadapi masalah yang berat, jangan susah loh. Jangan susah. Yang saya ingatkan, jangan susah. Kalau kamu susah, nanti saya semakin sedih. Bertambah lagi yang saya pikirkan. Belum lagi selesai masalahnya, harus menghadapi kesedihan istri anak, bertambah masalah yang saya ada. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Di saat-saat menghadapi pergumulan, di saat-saat masalah datang, istriku bisa kuat, anakku bisa kuat, istri dan anakku bisa tersenyum, bisa bersukacita. Saya katakan, ini sudah menghibur saya, ini sudah menguatkan saya. Ini perhatikan, di dalam hidup ini tidak ada manusia yang tidak menghadapi masalah. Semua manusia menghadapi masalah. Tetapi kalau mereka bisa kuat dalam menghadapi, katakan kepada dirimu, aku pun juga bisa kuat.
Apalagi kita punya Tuhan yang mau mendengarkan curhat kita ketika kita sedih, ketika kita susah. Amin. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku menghadapi masalah. Datanglah kekuatan yang darimu Tuhan. Nanti Tuhan yang baik itu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan. Sungguh pun masalah kita belum dijawab Tuhan, tetapi kita sudah terhibur. Kita bisa bersuka cita. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Yang kedua, keuntungan apa yang kita dapatkan ketika kita bisa bergembira di saat menghadapi masalah? Kitab Mazmur pasal 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Jadi keuntungan yang kita dapatkan kalau kita bergembira, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebab itu janji Tuhan kalau kita bergembira. Jadi kalau saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi pencobaan, yang menghadapi pergumulan, tetaplah bergembira. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Kalau kita membaca, memperhatikan ini firman Tuhan, berarti ketika kita menghadapi pergumulan, kita bisa bergembira. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung. Tetapi jujur saudara, mudah enggak? Ketika menghadapi suatu beban yang berat, gampang enggak? Bisa tertawa, bisa bergembira. Gampang enggak? Saya jujur berkata kepada kita, kalau saya menghadapi masalah yang berat, sungguh pun saya sudah mengerti ini firman Tuhan, saya perkatakan ini firman Tuhan, saya kuatkan iman saya di saat saya lemah dan tak berdaya. Tapi jujur saya katakan, 1-2 hari itu saya banyak tidur. Saya katakan aku gak mau memikirin masalahku. Sebab aku sendiri pun gak tahu jalan keluar dari masalah itu. Sebab kalau kita mikirin masalah itu, saudara yang kekasih, semakin kacau pikiran ini, semakin lemah iman ini. Kita bayangkan hari depan kita ini modelnya seperti apa. Besok mau makan apa. Kalau itu yang kita pikirkan, terpuruk kita, lemah iman kita. Sementara kita tahu loh firman Tuhan katakan, kita harus bergembira. Gak mudah ya. Saya kalau menghadapi suatu beban yang berat, masalah yang berat, sambil saya perkatakan ini firman Tuhan untuk menguatkan iman saya. Sebab apa? Saya gak mau lemah. Sebab kalau lemah nanti sakit. Apalagi usia kita sudah tua. Tak mau saya lemah, gak mau susah. Tapi jujur saudara, ketika menghadapi masalah yang besar, kayak bom datang gitu ya. Pas gitu ya. Terbayang besok mau makan apa gitu ya. Wow, biasa megang uang, gak megang uang. Gimana ya? Saya hantam tidur, saudara. Jadi
Di saat nggak kuat banget, saya perkatakan itu firman sambil apa? Tidur. Kemudian ketika saya bisa tidur, saya langsung senang, saudara. Oh, berarti saya kuat ya menghadapi masalahku. Sebab apa? Saat-saat seperti itu saudara yang dikasih, kalau tidak bisa tidur, berarti stres ringan sudah menghantam kita. Betul? Kalau berlarut-larut nggak bisa tidur, pertanda stres berat sudah menghantam kita. Kalau itu berkelanjutan terus, apa yang terjadi? Bisa ngomong-ngomong sendiri. Nangkap gak? Itu sebabnya perhatikan. Kalau kita menghadapi masalah besar, kita sudah perkatakan ini firman Tuhan. Aku harus bergembira. Aku harus bergembira. Tetapi pikiran kita tetap susah. Pikiran kita tertarik terus pada masalah kita. Perhatikan. Kalau kita sampai nggak bisa tidur, berarti imanmu kalah. Tapi kalau kamu bisa ngorok tidur, berarti kamu menang. Amin. Hari ketiga nanti kita akan melihat beban itu ringan dia. Hari keempat lebih ringan lagi. Hari kelima kita sudah bisa tertawa. Sungguh pun masalah kita belum ditolong Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mempraktekkan ini firman Tuhan, enggak pernah salah. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kalau kita menghadapi satu masalah, masalah itu mungkin berat sekali bagimu. Katakan, mumpung saat seperti ini, aku mau belajar mempraktekkan firman Tuhan. Sungguh pun rasanya sakit sekali, berat sekali. Tapi katakan, aku mau belajar firman Tuhan. Amin. Kalau di saat senang kita bisa tertawa. Di saat kita sehat bisa tertawa. Di saat diberkati kita bisa tertawa, bergembira, bersukacita. Orang yang gak percaya Yesus juga bisa melakukan itu. Tetapi kalau kita bisa bergembira di saat menghadapi masalah, saya katakan hanya anak Tuhan yang bisa melakukan ini. Dan kalau kita sudah bisa melakukan hal yang seperti ini, saya percaya sekali Tuhan tuh bangga punya anak Tuhan seperti kita. Amin. Tapi kalau kita sedih ketika menghadapi masalah, berlarut-larut, bersedih ketika menghadapi masalah, yang bangga siapa? Iblisnya yang bangga, Pak. Iblisnya yang bangga, Bu. Tuhannya sedih. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang berat, kalau kita bersusah hati, bersedih hati, iblis itu senang, Tuhan itu sedih. Tetapi ketika masalah datang menerpa hidup kita, kita bisa bersukacita, kita bisa bergembira, Tuhannya senang, iblisnya cemburu dia. Amin. Hari ini kita buat Tuhan senang, iblis yang bersedih. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.